Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin melakukan review materi, yaitu adalah materi Java Networking. Di mana kelompok 8 di sini terdiri dari saya, Hakim Akbarus Sultoni, yang kedua ada Muhammad Fariz Ansori, dan yang ketiga ada Ardiansah Dwi Saputra. Masuk ke Java Networking. Sebelum ke Java Networking, kita perlu tahu sedikit tentang apa sih itu networking. Networking itu secara sederhana itu bisa kita katakan adalah sebuah praktek menghubungkan dua atau lebih device bersama-sama yang tujuannya untuk sharing data ataupun resource yang lainnya dalam sebuah jaringan. Yang dimana di sini untuk menghubungkan device antar device dalam sebuah jaringan itu kita memerlukan protokol ataupun aplikasi, yang dimana di sini protokol yang umum digunakan itu ada dua, yaitu adalah TCP dan juga protokol UDP. Pada Java, utamanya pada Java 2 SE atau Java 2 Standard Edition, itu sudah disediakan sebuah paket, yaitu adalah paket java.net, yang dimana paket tersebut itu berisi kelas, interface, dan juga API yang berjalan pada dua level, yaitu ada pada level rendah, di mana level rendah ini ada socket, server socket, dan juga datagram socket. Dan untuk level tingginya itu ada kelas URL dan juga kelas URL connection. Di sini J2SE juga sudah mendukung protokol TCP dan juga UDP, di mana protokol TCP dan UDP ini berjalan pada layer 4 atau layer transfer layer. Jadi kita tidak perlu lagi melakukan coding atau penulisan program untuk bagian layer transfer 4 ke bawah atau transmission oriented layer. Kita hanya perlu menulis program pada bagian application layernya saja, atau application oriented layer, yaitu ada application layer, presentation layer, dan juga session layer. Yang kemudian ada Java Networking. Di sini dengan Java Networking sendiri itu memungkinkan kita untuk membuat program yang bisa dijalankan dari berbagai device berbeda dan bisa saling berkomunikasi dengan hubungan dalam satu jaringan. Tiap mesin atau proses yang ingin berkomunikasi dalam sebuah jaringan itu membutuhkan sebuah soket. Apa sih soket itu? Soket itu bisa dikatakan sebagai terminal atau titik komunikasi dari lalu lintas komunikasi antar mesin dalam atau proses dalam sebuah jaringan. Setiap mesin yang ingin berinterkoneksi atau berkomunikasi harus memiliki soket masing-masing untuk tiap mesin itu. Soket sendiri itu adalah sebuah alamat unik yang terdiri dari IP address dan juga nomor port. Contohnya di sini ada IP address 192.168.1.0 dengan port 8000. Paket java.net. Di sini dari paket java.net sendiri sudah disediakan API untuk tipe koneksi seperti koneksi oriented atau TCP, atau biasa disebut Transmission Control Protocol, yang dimana connection oriented ini menggunakan socket, kelas socket, dan juga kelas server socket untuk bagian server dan juga kelas socket untuk bagian client. Dan kemudian ada tipe koneksi connectionless, yang dimana itu adalah UDP atau User Datagram Protocol. Di sini UDP menggunakan kelas datagram socket. Masuk ke protokol yang pertama, di sini ada protokol TCP. Dikatakan TCP ini adalah protokol yang reliable, dan untuk melakukan sebuah interkoneksi atau komunikasi data, TCP ini harus ada pembangunan koneksi terlebih dahulu, atau biasa disebut dengan three-way handshake untuk memulai komunikasinya. Proses three-way handshake ini bisa dilihat pada gambar di bawah ini yang sebelah kiri,
itu pertama diawali dari server yang menyiapkan sebuah koneksi, kemudian melakukan listen. Kemudian ada klien melakukan connect, mengirimkan connect ke server. Kemudian server mengaccept, kemudian memberikan return bahwa return sebuah acknowledge number, connect return. Kemudian klien akan membalas lagi dengan acknowledge segment dengan data yang akan dikirimkan. Kemudian server akan mengaccept dari data yang dikirimkan ke klien tadi. Pada TCP ini, data yang dikirim akan dipecah menjadi beberapa bagian, yaitu disebut segmen. Segmen ini dipecahnya sesuai dengan MTU masing-masing media yang kita gunakan. MTU sendiri itu adalah maximum transmission unit atau batas maksimal yang bisa ditransmisikan dari media yang kita gunakan, seperti media wireless, LAN, ataupun fiber. Itu memiliki MTU masing-masing. Setiap segmen data yang dipecah dari TCP tadi itu akan diberi nomor urut atau sequence number, yang dimana di sini akan memudahkan dalam proses pengurutan kembali ketika proses sudah selesai dan penerima bisa melakukan proses pengurutan data kembali. Dan juga selain itu juga bisa untuk memberikan acknowledge kepada pengirim bahwa data pada sequence number tertentu telah hilang, sehingga pengirim itu bisa mengirim ulang data pada sequence number tadi. Maka dari itu TCP ini dikatakan reliable. Dan juga pada setiap komunikasi yang dilakukan itu akan selalu mengirimkan acknowledge number kepada pengirimnya. Tetapi di sini dari kelebihan-kelebihan tadi, meskipun dikatakan handal, karena acknowledge number ini bisa juga membuat overheat traffic jaringan, karena ketika ada data yang hilang, itu akan menyebabkan acknowledge number yang tidak sampai, kemudian menyebabkan request timeout, yang dimana itu menyebabkan overhead untuk jaringan. Kemudian untuk aplikasi TCP sendiri, sini akan kita demokan dari aplikasi TCP yang sudah pernah kita buat. Ya baik, di sini saya akan coba untuk mendemokan penggunaan aplikasi protokol TCP pada aplikasi chatting yang sudah pernah kita buat, yaitu adalah chatting antara klien dan server. Kita coba langsung jalankan saja programnya. Sudah terbuka di sini. Untuk server kita harus hidupkan dulu. Di sini server akan menginstansiasi objek server socket. Karena pada TCP ini soketnya itu berbeda. Untuk server kita menggunakan server socket dan untuk klien kita menggunakan socket. Sini server soketnya akan kita instansiasi dengan port 8000 misalkan. Nah, di sini ketika server itu menunggu atau melisten seperti yang tadi ada gambar pada three-way handshake, proses three-way handshake tadi, maka server akan seperti hang. Sini sebenarnya tidak hang, tetapi server itu menunggu koneksi. Ada klien yang mengaccept atau menyetujui koneksinya, dan kemudian pada klien kita masukkan host dari servernya. Karena ini kita menggunakan device yang sama, kita masukkan saja localhost atau 127.0.0.1, portnya sama 8000. Nah, setelah terhubung kita bisa lihat ini di sini buttonnya bisa diketik lagi. Nah, di sini karena TCP ini sifatnya komunikasi dua arah, jadi klien dan server ini bisa saling mengirim pesan. Misalkan ini server mengirim pesan ke klien, di read, kemudian masuk, atau di sini klien dulu servernya mencet listen atau mengatakan bahwa dia siap menerima pesan, kemudian kita balas.
saling masuk. Ini proses ini bisa kita lakukan secara terus menerus karena memang koneksinya sudah terbangun. Untuk decodingnya bisa kita lihat untuk bagian server di sini. Pada proses open koneksi di sini server soket yang ada pada server sini akan diinstansiasikan dari parameter port yang sudah dikirimkan di sini dan membuat instansiasi dari objek server di sini. Kemudian di sini objek client sini akan diisikan dengan hasil dari server.socket ini. Di sini akan mereturn dari soket dari kliennya. Kemudian setelah proses accepting sudah diterima seperti pada klien sini, kemudian dibuatlah IO stream atau input output stream untuk bisa saling berkomunikasi atau berinterkoneksi dari dua proses ini, proses klien dan server tadi ini. Sini saya menggunakan objek output stream dan juga objek input stream karena di sini yang dikirimkan adalah datanya berupa objek chat di sini. Objek chat sendiri ini juga diimplementkan ke interface serializable untuk sebagai penanda bahwa objek chat ini adalah objek yang dapat dikirimkan melalui jaringan. Dan kita tidak perlu mengimplementasikan metode apapun dari interface ini, interface serializable ini. Kita coba lagi, kita melakukan chat. Maka akan masuk sini. Ya, mungkin jika dari TCP tadi kelihatannya seperti itu. Nah, ini untuk bisa mendapatkan objek remote-nya, soket address dari remote-nya itu kita bisa gunakan metode yang ada pada soket itu, pada kelas soket kita bisa gunakan metodenya, yaitu adalah metode get remote socket address di sini. Dan jika dengan menggunakan get local socket address di sini, berarti itu untuk mengambil socket address milik dirinya sendiri atau milik server ini sendiri. Kalau get remote socket address ini untuk mengambil socket address dari orang yang terhubung atau klien yang terhubung pada server ini. Untuk klien juga sama. Jika kita menggunakan get remote socket address itu berarti untuk mengambil socket address dari lawan atau server yang terhubung dengan klien kita. Oh ya, dan juga pada setiap klien dan juga setiap server itu setiap soketnya itu hanya memiliki dua stream, yaitu input stream dan juga output stream. Jika kita membuat dua input stream itu sama saja akan menyebabkan korup pada stream tersebut. Misalkan kita sudah membuat objek input stream, tapi kita juga membuat input stream biasa yang seperti print writer atau buffer reader, atau itu bisa menyebabkan korup pada stream IO-nya.
Masuk ke protokol kedua. Di sini ada protokol UDP atau User Datagram Protocol. UDP di sini kebalikan dari TCP, dikatakan dia bukan protokol yang reliable atau unreliable, tidak handal. Kemudian untuk melakukan interkoneksi atau komunikasi itu tidak diperlukan connection establishment atau pembangunan koneksi. Kemudian karena tidak ada pembangunan koneksi, jadi kita itu dalam pengiriman datanya, setiap datanya itu akan harus menyisipkan juga alamat dari tujuan paket kita itu akan dikirim kemana. Setiap kita mengirimkan paket, kita juga harus menyisipkan data alamat tujuan itu. Pada UDP sendiri di sini menggunakan datagram paket untuk pengiriman data. Dan untuk soketnya itu untuk sisi server dan klien itu sama-sama menggunakan datagram soket. Karena di sini UDP itu tidak membangun sebuah koneksi atau tidak terjadi connection oriented, di sini juga di UDP ini dikatakan tidak handal, itu juga karena di UDP ini tidak ada mekanisme untuk mengecek apakah data yang dikirimkan itu sudah sampai atau hilang. Jadi jika ada data yang hilang itu sudah menjadi resiko penggunaan dari UDP sendiri. Tetapi dari kelemahan ini juga mempunyai kelebihan dari UDP, yaitu tidak membuat padat traffic dari jaringan yang kita gunakan. Kemudian ada untuk UDP application akan kita demokan dari program yang sudah pernah kita buat. Ya, di sini saya akan mendemokan contoh penggunaan protokol UDP pada program aplikasi yang sudah pernah kita buat, yaitu pada UDP sensor yang pengiriman data sensor dengan ada GUI-nya. Di sini pada UDP sendiri itu untuk server itu sama-sama menggunakan datagram untuk soketnya, dan juga klien juga menggunakan datagram. Yang membedakan itu di sini untuk server menggunakan konstruktor datagram yang dengan menggunakan parameter yang ada parameternya, yaitu parameter port, yaitu integer. Sedangkan pada klien itu tidak menggunakan parameter sama sekali atau hanya konstruktor tanpa parameter. Yang artinya itu di sini pada datagram socket yang ada pada klien ini akan membuat sebuah instansiasi dari socket datagram dengan dibinkan dengan port yang tersedia pada device yang kita gunakan. Jadi itu random, nanti dibuatkan sendiri oleh program yang ada pada device kita sendiri itu. Sedangkan kalau server itu kita buat portnya itu sudah ditentukan, sehingga kita mudah dalam mengirimkan data dari klien ke server. Karena jika kita menggunakan konstruktor yang sama, yaitu tanpa parameter portnya pada server sendiri, nanti kita kesusahan untuk mencari alamat dari server itu, dari nomor portnya sendiri. Langsung saja kita coba jalankan dari aplikasi yang ini. Di sini kita jalankan. Sebenarnya untuk UDP ini kita bisa langsung menggunakan multi client ya, meskipun itu tidak menggunakan thread, karena di sini tidak terjadi pengikatan atau pembangunan koneksi antar klien dan server. Jadi semuanya bisa mengirim ke klien. Jadi semua klien bisa mengirim ke server. Nah, di sini kita hidupkan saja langsung bisa, karena tidak ada proses three-way handshake, tanpa menunggu
Beda kayak CCP tadi, kita harus menunggu ada klien yang mengaccept. Misalkan kita kirimkan satu data server, di sini langsung bisa. Coba kita jalankan klien lagi, tetapi dengan informasi IP nomor port yang salah. Berarti nanti tidak akan sampai. Ini kita ubah jadi 8000, kita jalankan lagi kliennya. Dan klien yang 8000 ini apakah bisa mengirimkan data ke server? Kita coba. Di sini tidak bisa menerima karena memang di UDP ini tidak ada pemberitahuan bahwa data yang dikirimkan itu sudah sampai atau belum, karena memang pada UDP tidak ada mekanisme seperti TCP untuk melakukan pengecekan. Sedangkan jika kita coba pakai klien yang sama, yang dengan alamat yang tepat, kita bisa mengirimkan data secara terus-menerus. Sekarang coba kita kembalikan, kita jalankan lagi satu klien lagi, kita coba kirimkan pesan ke server. Dengan UDP ini bisa langsung kita multi client tanpa memerlukan thread masuk. Jadi di sini pada UDP itu semua data yang akan dikirimkan itu harus diubah dalam bentuk byte dulu. Kemudian setelah berubah menjadi byte, barulah bisa dikirim menggunakan datagram paket. Bedanya datagram paket pengirim dan juga datagram paket penerima itu di sini, kalau datagram paket yang dikirim itu parameternya ada parameter untuk alamat dan juga alamat IP tujuan dan juga port tujuannya. Kalau datagram paket penerima itu hanya tidak memerlukan alamat tadi, kita hanya menggunakan datagram paket, kemudian ukuran dari byte-nya dan juga parameter. Sedangkan untuk server itu di sini untuk penerima, kita itu datagram paketnya itu menggunakan instansiasi datagram paket konstruktor yang dua parameter saja, yaitu parameter byte dan juga panjang byte-nya, panjang byte yang akan diterima. Kemudian kita bisa menggunakan metode server.receive dari receive paket yang tipenya adalah datagram paket tadi. Kemudian setelah paket diterima, itu harus diubah lagi menjadi objek yang bisa dibaca menggunakan objek input stream diambil dari byte array input stream. Karena tadi kan yang dikirim itu kan datagram paket itu berbentuk byte, jadi harus kita ubah lagi menjadi bentuk input stream lagi. Kemudian setelah selesai, kita read object dari method yang ada pada object input stream. Kemudian kita casting lagi menjadi information, class information, supaya bisa disimpan ke info, variable info ini, objek info ini yang sudah dibuat tadi. Dan barulah kita bisa melakukan pembacaan data, kemudian kita return ke server view-nya untuk ditampilkan pada tabelnya seperti itu. Kemudian masuk ke Java Init Address. Java Init Address sendiri merupakan sebuah kelas yang mempresentasikan IP address. Di sini bisa mewakili IP version 4 yang berukuran 32 bit dan juga IP version 6 yang berukuran 128 bit dengan menggunakan superclass init 6 address untuk IP version 6 dan
init 4 address untuk IP version 4. Kelas java.net.init address ini menyediakan metode untuk mendapatkan nomor IP dari sebuah hostname. Maksudnya di sini kita bisa mendapatkan nomor IP dari sebuah host dengan memasukkan hostname-nya saja. Seperti contohnya kita memasukkan www.google.com, kemudian kita bisa mendapatkan nomor IP-nya dengan menggunakan metode yang sudah disediakan dari init address ini sendiri. Pada kelas init address ini tidak punya konstruktor. Jadi untuk menggunakannya kita bisa menggunakan metode statis yang mengembalikan instan kelas init address. Dan kita tidak perlu melakukan instansiasi untuk init address ini, bisa langsung kita gunakan. Metode-metode pada java.net.init address. Di sini bisa kita lihat ya, ada beberapa metode-metode yang biasanya kita gunakan seperti metode getAddress, getHostAddress, getHostName, getCanonical hostname, getToString, kemudian ada getByName dengan parameter hostString, string berupa host berupa string, kemudian ada metode getLocalHost, yang dimana di sini akan kita bahas nanti pada demo aplikasi yang sudah pernah kita buat aja. Kita akan coba demokan penggunaannya. Nah, sini juga ada metode-metode java.net.init address yang dimana ini masih jarang kita buat atau jarang kita gunakan karena di sini merupakan untuk multicast. Kemudian masuk ke Java URL Processing. URL sendiri merupakan singkatan dari Uniform Resource Locator. Kelas URL merupakan gateway atau gerbang untuk menuju ke resource yang ada pada internet. Bisa mempresentasikan resource pada World Wide Web. Resource di sini dapat menunjuk ke file atau direktori sederhana, atau dapat pula merujuk ke objek yang lebih rumit seperti query ke database atau mesin pencarian. Contoh URL sederhana. Di sini contohnya itu seperti https://www.pens.ac.id/visimisi. Di sini komponen dari URL itu terbangun dari satu. Yang pertama ada protokol, itu seperti HTTP, HTTPS atau FTP ataupun bisa yang lainnya. Kemudian ada hostname, setelah protokol diikuti dengan hostname atau authority. Kemudian setelah hostname diikuti dengan nama file atau path dari file. Kemudian terdiri lagi dari nomor port. Nah, di sini nomor port ini bisa ditulis atau tidak. Jika tidak ditulis, itu berarti menggunakan port default dari protokol yang digunakan. Seperti pada contoh sebelumnya, pada www.pens.ac.id itu di situ tidak dituliskan portnya, berarti di situ menggunakan port 443 karena HTTPS sendiri port defaultnya adalah 443. Pada kelas URL di sini memiliki beberapa konstruktor, antara lain adalah sebagai berikut: URL dengan parameter string alamat, kemudian konstruktor URL dengan parameter string protokol, string host, dan juga string file. Kemudian ada URL dengan parameter string protokol, string host, integer port, dan juga string file, dan lain sebagainya seperti ini. Nanti kita coba lakukan uji cobanya di percobaan pada program saja. Kita demokan saja cara penggunaannya. Kemudian di sini juga ada metode yang disediakan juga. Bisa kita lihat di sini ada juga toString. Itu seperti pada kelas manapun, toString sini untuk mengubah menjadi string, memberikan return menjadi string. Kemudian ada getAuthority, getPath, getQuery, getHost, getFile, getRef, getPort, getDefaultPort, getProtocol, dan lain sebagainya. Nanti kita coba di bagian demo programnya saja.
Ya, di sini saya ingin mendemokan sedikit program sederhana tentang implementasi dari kelas yang ada pada paket java.net.initAddress dan juga java.net.url juga. Nah, di sini untuk paket initAddress di sini untuk menggunakannya itu kita tidak perlu melakukan instansiasi. Kita itu bisa langsung saja menggunakan metode statik yang sudah ada, bisa langsung menggunakan metode statik yang sudah ada pada paket tersebut, pada paket kelas tersebut, yang dimana di sini bisa lihat pada contoh ini untuk URL-nya itu berupa string, kita bisa isikan menjadi localhost, dan kemudian kita buat satu variabel objek IP1 dengan tipe init address yang kemudian isinya adalah akan diassign oleh init for address yang artinya adalah superclass dari IP version 4. Kemudian dengan metode getByName. GetByName di sini memerlukan parameter berupa string. Maka dari itu tadi kita mengisikan URL ini adalah string. Yang di sini akan mereturn nilai init address IP address dari localhost sendiri ini ke dalam variabel atau objek IP1 ini. Kemudian untuk yang kedua di sini untuk objek IP2 di sini akan diassign oleh superclass init address kemudian dengan metode getByAddress. Nah, di sini untuk metode getByAddress di sini membutuhkan parameter berupa array. Jadi di sini kita buat array addr yang diisikan dengan isi dengan 127.0.0.1 yang merupakan IP dari localhost. Kemudian kita jadikan parameter di sini. Kemudian ketika kita ingin tampilkan untuk addressnya itu, karena awalnya IP1 ini adalah bentuknya init address, seharusnya kita harus mengubahnya menjadi string dulu hingga menggunakan metode menjadi array.toString dengan parameter IP1.getAddress yang ada di sini. Metodenya .getAddress itu akan mereturn array. Jadi kita perlu mengubahnya menjadi string dulu untuk bisa menampilkannya di sini. Bisa dilihat pada tampilannya di sini memang benar itu adalah array. Jadi untuk bisa langsung di print di sistem outPrintln sini kita perlu merubahnya dengan metode toString. Sini juga ada IP1.getHostAddress, any local address, dan yang lain sebagainya. Dan hasilnya itu seperti ini. Dan untuk yang kedua di sini untuk contohnya untuk penggunaan kelas init address itu sama seperti tadi, kita mendefinisikan dua variabel, pertama string dan juga array yang berupa byte, array of byte. Di sini untuk string URL itu kita isikan localhost, dan untuk array of byte-nya kita isikan dengan alamat localhost-nya, alamat IP-nya. Sama seperti tadi. Nah, di sini jika kita jalankan akan menghasilkan hasil seperti ini. Di sini juga sama seperti tadi, ada contoh penggunaan getByName dari URL tadi, sama seperti tadi. Dan untuk ini ada juga metode untuk mengambil semua hostnya dari sebuah hostname yang sudah kita dapatkan. Di sini string hostname itu adalah IP get hostname yang ada pada ini adalah localhost. Di sini jika kita menggunakan metode getAllByName itu maka akan mereturn lebih dari satu IP atau init address, yaitu adalah ada dua, ada IP
version 4 dan IP version 6-nya. Sehingga ketika kita print, untuk IP version 4 itu berada pada indeks ke-0 dan IP version 6-nya ada pada indeks 1. Bisa kita lihat untuk IP version 6 dari localhost itu 127.0.0.1 itu akan berubah menjadi seperti ini. 0 karena itu bentuknya adalah 128 bit, dapat dituliskan seperti itu. Dan untuk IP version 4 sama seperti biasanya, yaitu 127.0.0.1. Nah, untuk di sini untuk penggunaan contoh implementasi dari paket java.net.url, di sini saya akan coba untuk membuat sebuah program yang bisa untuk membaca file resource txt yang ada pada web gaya.cs.umas.edu di sini. Untuk dapat membacanya, kita perlu mengkopikan URL yang ada URL-nya, kemudian kita masukkan ke dalam programnya. Ini kita buat kelas baru. Untuk pertama kita importkan dulu package-nya. Kemudian supaya kelas ini bisa langsung kita eksekusi atau kita jalankan, kita buat saja satu method ya static di dalamnya, method main. Kemudian kita buat objek URL dengan tipe URL, dan kemudian kita instansiasikan dengan konstruktor satu parameter, yaitu parameternya adalah URL yang kita ambil dari web gaya tadi. Kemudian kita bisa berikan ini, bisa metode ini melemparkan clause malform URL exception, atau kita bisa buat dengan try and catch untuk sesi program yang ada di sini. Kemudian setelah URL sudah kita instansiasikan, kita kemudian buat URL connection-nya. URL open connection. Setelah sudah terbuka open connection-nya, kita tambahkan lagi setelah itu kita lakukan pembacaan dengan menggunakan input stream. Kita simpan dengan nama objek is. Mengambil input stream yang ada pada URL koneksi tadi. Kemudian kita lakukan pembacaan filenya, yaitu dengan menggunakan perulangan while i itu di-assign dengan read data dari input stream tadi tidak sama dengan -1, atau indeks arraynya sudah -1, atau semua datanya belum habis, itu akan melakukan perulangan ini. Kemudian kita lakukan system out println untuk menampilkan langsung pada sini, pada terminal NetBeans ini. Kita tampilkan i dan kita casting menjadi bentuk char. Setelah selesai, kita bisa langsung jalankan. Karena di sini saya menggunakan sistem out println, maka setiap char akan langsung dilakukan enter untuk tiap barisnya. Kita ubah saja supaya nanti tidak terlalu lama. Kita ubah menjadi seperti ini supaya seperti aslinya. Nah, di sini sudah berhasil. Bisa kita lihat di sini bahwa resource yang ada itu bisa kita masukkan pada aplikasi program sederhana yang kita buat ini.
resource yang ada pada website gaya.cs.umas.edu di sini. Sama. Kemudian kita coba untuk melakukan pembacaan dari URL yang sudah kita buat barusan. Bisa dengan kita buat kelas baru lagi. Nah, seperti tadi kita buat metode min untuk supaya bisa langsung dijalankan. Kita masukkan lagi URL. Kita buat objeknya. Kita import, jangan lupa paketnya supaya bisa digunakan. Nah, di sini kita ingin tahu misalkan protokol yang digunakan dari URL tersebut. Kita bisa dengan menggunakan url.get protokol. Kita tampilkan saja langsung. Kemudian bisa kita jalankan juga, tanyakan hostname-nya apa. Bisa juga nomor portnya. Juga nomor port defaultnya. Nomor padnya, lokasi padnya, lokasi filenya, apakah ada dari URL tersebut, dan lain sebagainya. Sekarang kita coba dulu jalankan, akan menghasilkan tampilan seperti apa. Nah, di sini untuk protokol sendiri itu akan mereturn dari protokol yang digunakan oleh Gaya itu sendiri. Yang dimana protokolnya adalah HTTP. Jadi benar di sini akan mereturn dan mencetak HTTP. Hostnya adalah gaya.cs.umas.edu. Benar di sini adalah host. Dan untuk pad ada benar juga di sini warsak alice.txt. Dan di sini untuk port dia mereturn -1 karena di sini portnya itu dia tidak memasukkan port, jadi dia hanya menggunakan default portnya saja. Karena default portnya HTTP itu adalah 80, jadi di sini akan ditampilkan 80. Selain itu, untuk selain resource berupa txt, kita juga bisa menampilkan resource berupa gambar yang ada di internet ataupun di intranet yang kita gunakan. Contohnya seperti ini untuk cara penggunaannya. Sama seperti tadi, karena kita ingin menampilkannya dalam menampilkan gambar, kita bisa menampilkannya di JFrame. Kita extend JFrame. Kemudian di sini judul dari JFrame di sini kita buat dulu static void main-nya, method main-nya. Nah, di sini bisa kita definisikan pada konstruktornya. Dan sini pada mainnya akan memanggil konstruktor dari kelas ini. Sini
metode super untuk memberikan judul pada JFrame nanti. Kita beri nama saja Java URL Processing. Kemudian kita bisa mengatur ukuran dari JFrame yang akan kita tampilkan. Di sini akan saya buat 400 x 400 saja, lebarnya 400, tingginya 400 juga. Kemudian set default close operation ini adalah untuk menghidupkan button untuk exit atau X nanti yang ada di JFrame itu sendiri. Ini exit on close. Ketika kita mengklik button yang merah itu yang exit, maka akan melakukan close, akan exit. Kemudian di sini kita masukkan URL-nya dengan kita instansiasikan dengan konstruktor sama seperti tadi. Servernya adalah URL dari gambar yang akan kita gunakan. Di sini bisa kita gunakan gambar ini ataupun gambar ini juga. Mungkin kita bisa gunakan yang ini saja. Masukkan. Jangan lupa kita import lagi paketnya. Dan kita berikan throw exception karena bisa saja terjadi kesalahan dalam program ini. Jadi akan melemparkan kesalahan, kita tahu akan menangkapnya, ditangkap oleh malform URL exception. Kemudian setelah itu gambar ini akan kita tampilkan ke dalam label atribut object label, sehingga kita harus mengubah gambar ini menjadi URL, jadi icon dulu. Tapi sebelum ke icon kita harus mengubahnya menjadi buffered image dulu. Menggunakan metode image io read URL open stream, membuka streamnya. Kita import terlebih dahulu dan kita berikan exceptionnya. Setelah buffered image didapatkan, kita barulah bisa ubah ke dalam icon. Icon dengan konstruktor dengan parameter image, buffered image tadi. Kita import. Sudah, icon sudah dibuat. Kemudian kita tampilkan ke dalam label. Dengan menggunakan konstruktor JLabel dan parameternya adalah icon. Itu bisa langsung mengeset untuk menampilkan icon, tidak menampilkan teks. Kemudian kita berikan margin ataupun posisi nanti yang akan ditampilkan dari label ini akan ditampilkan di mana pada JFrame. Itu dengan menggunakan metode setBounds. Ini sama seperti margin kalau pada CSS. Kita buat aja 100 semua. Jadi margin kanan kiri atas bawahnya adalah 100 semua. Setelah selesai, pada JLabel ini dari JFrame ini sendiri, kemudian kita lakukan add komponen yaitu label 1 dengan menggunakan metode add. Langsung add label 1. Sudah. Kemudian kita atur supaya nanti munculnya JFrame ini ada di tengah. Kita menggunakan set location relative to
Gaussian relatif itu menjadi 0 untuk supaya di tengah. Kemudian set layoutnya kosong, kita nolkan juga, dan set visible menjadi true supaya untuk memunculkan dari frame ini sendiri. Bisa kita jalankan. Di sini akan tampil resource yang ada di web tadi. Seperti tadi, supernya atau judulnya, titelnya akan kita set dengan Java URL Processing, dan di sini label sendiri akan di set dengan isi icon dari resource yang ada pada online miss Pens ACID di sini. Ya, jadi menurut saya cukup segini, kurang lebihnya mohon maaf dari demo penggunaan paket init address dan juga paket URL. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dan juga kurang dari review materi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.